Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artia Safira G dengan NIM 200430073. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir dari mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi, yang mana tugasnya ialah menjelaskan dan memberi alasan dan menjelaskan tentang analisis dari perusahaan yang dibeli dan dipilih. Dengan dosen pengampu mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi yang terhormat Ibu Erly Mulyani SE MSI. Di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada alasan pembelian saham, yang ketiga ada analisis. Sebelum kita masuk pada 3 pokok pembahasan tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penugasan. Teori portofolio adalah pendekatan investasi berkaitan dengan estimasi investor terhadap ekspektasi risiko dan return yang diukur secara statistik untuk membuat portofolio investasinya. Era global saat ini banyak sekali tempat atau aplikasi untuk berinvestasi, yaitu ada reksadana, obligasi, saham, emas, dan banyak lagi lainnya. Saya memilih berinvestasi di saham. Aplikasi yang saya pilih yaitu aplikasi Motion Trade. Saya memilih untuk berinvestasi di saham dikarenakan saran dari dosen mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi, yaitu Bu Erly Mulyani. Setelah saya pelajari dan saya pahami mata kuliah tersebut, saya tertarik untuk mencoba berinvestasi di saham. Saham yang saya pilih, yang saya beli pertama kali yaitu saham Jaya Mas Medica Industri atau OMED, yang mana saham ini termasuk saham baru yang baru terdaftar di pasar modal pada tahun 2022. Jaya Medica Industri ini bergerak di bidang kesehatan. Dan selanjutnya saya membeli lagi satu saham yaitu saham Pan Broder Tbk. Saham Pan Broder Tbk ini bergerak dalam bidang industri Jerman dan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1981. PT Tri Setijo Manunggal Utama yang tergabung di Indonesia adalah The Penultimate Brand Company dan sebagai perusahaan induk utama perusahaan. Dalam laporan ini yang saya pilih untuk saya jelaskan yaitu saham Jaya Mas Medical Industry atau OMED. Selanjutnya kita masuk pada profil dari perusahaan. PT Jaya Medical Industry Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan sebagai produsen alat dan perbekalan kesehatan. Dilansir dari situs resminya, perusahaan yang terkenal dengan merek dagang OneMed ini telah mengeluarkan berbagai macam produk alat kesehatan seperti antiseptik, disinfektan, hingga alat medis rumah sakit lainnya. Perusahaan ini akan melantai di Bursa Efek Indonesia di akhir bulan Oktober 2022. Untuk itu, profil PT Jaya Mas Medica Industri Tbk atau OMED ini perlu diketahui terlebih dahulu oleh para calon investor. PT Jaya Mas Medical Industri ini didirikan pada 15 Desember tahun 2000 dengan ruang lingkup kegiatan perseroan di bidang industri pengolahan, perdagangan besar dan enceran. Diketahui bahwa portofolio perseroan terdiri dari 3.200 SKU yang aktif dengan 6 kategori, yakni produk kesehatan sekali pakai dan habis pakai, furnitur rumah sakit, antiseptik, dan dialisis, diagnosis dan peralatan, serta bioteknologi dan laboratorium. Jumlah tersebut juga sudah termasuk merek milik pihak ketiga dan 72 merek terdaftar milik perseroan per 31 Maret 2022 lalu. Perusahaan ini akan masuk ke pasar modal dengan kode emiten OMED. Diketahui bahwa OMED akan melepas maksimal 4.058.850.000 saham dengan nominal sebesar 25 per sahamnya. Rencananya, dana yang didapatkan dalam proses IPO tersebut akan digunakan untuk keperluan pengembangan usaha
perseroan. Perusahaan yang beroperasi di Sudiharjo ini memiliki 684 alat kesehatan yang terdaftar pada Kementerian Kesehatan per 30 Juni 2022. Selain itu, beberapa fasilitas perseroan memiliki lokasi di Mojoagung dan Krian dan memiliki jaringan atau koneksi yang baik di Pulau Jawa. Baik, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan kedua, yaitu alasan pemilihan saham. Sesuai dengan profil perusahaan Jaya Mas Medical Industry, saya tertarik untuk membelinya dikarenakan harga saham yang masih terbilang cukup rendah dan perusahaan tersebut baru terdaftar di pasar modal pada tahun 2022 ini. Sejauh ini, sejak saya membeli saham Jaya Mas Medical Industry (OMED) sebanyak 1 lot, kenaikan nilai dari harga sahamnya cukup memuaskan dengan saya yang masih pemula di dunia pasar modal ini. Selain itu, perusahaan tersebut bergerak di bidang kesehatan seperti yang kita ketahui. Bidang kesehatan ini sangat penting. Kenapa? Karena bidang kesehatan ini tidak termasuk pada saham musiman. Dan juga dari mana saya mengetahui perusahaan Jaya Mas Medical Industry ini, yaitu dari teman saya yang mana dia menunjukkan laporan keuangan dan pergerakan saham dari perusahaan Jaya Mas Medical Industry. Dan dari situlah saya berinisiatif untuk membeli saham perusahaan Jaya Mas Medical Industry ini untuk jangka panjang dari investasi saya, yang mana sejauh ini harga sahamnya belum pernah turun. Boleh kita lihat di sini. Ada lampiran dari portofolio pembelian saya, yang mana harga saat ini sebesar 270 rupiah untuk satu lembarnya, atau satu lotnya sebesar 27.000 rupiah. Dan harga di saat pembelian saham tersebut sebesar 262 rupiah untuk satu lembarnya, atau satu lotnya itu sebesar 26.200. Selanjutnya yang ketiga itu ada bagian gain and loss atau keuntungan atau kerugian dari pembeliannya. Di sini saya mendapatkan keuntungan sebesar 800 rupiah atau dipresentasikan sebesar 3,05%, dan itu hanya bertahan beberapa minggu. Namun pada saat pengerjaan tugas ini terjadi penurunan sebesar minus 1,52% atau sebesar 400 rupiah. Dan setelah saya lihat-lihat lagi, ternyata ada kenaikan di saat pembuatan video dari tugas ini. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tentang analisis. Yang pertama, analisis fundamental. Sebelum kita masuk ke analisis, kita perlu mengetahui apa itu analisis fundamental. Analisis fundamental adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Metode ini dilakukan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait, di mana ada banyak indikator yang menjadi aspek penilaiannya. Baik, di sini kita lihat dulu laporan keuangan dari perusahaan Jaya Mas Medical Industry. Bisa kita lihat. Selanjutnya kita masuk pada analisis fundamentalnya. Yang pertama adalah laba per saham atau earning per share. Dari perusahaan Jaya Mas Medical Industry ini didapat dari laba bersih perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar dan tidak termasuk treasury stock, yang mana dari laporan keuangan perusahaan Jaya Mas Medical Industry ini di EPS sebesar Rp29. Selanjutnya yang kedua ada book value. Book value adalah nilai kekayaan atau nilai buku bersih perusahaan yang diketahui dari selisih sisa kepemilikan aset dengan liabilitas dan aset tidak berwujud dan tertera di laporan keuangan Jaya Mas Medical Industry ini. Jumlah book value-nya sebesar Rp92. Selanjutnya yang ketiga ada price earning ratio, adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal dan murahnya saham
berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Dan tertera di laporan keuangan Jaya Mas Medical Industri ini, jumlah PER-nya sebesar 8,96, yang mana angka ini termasuk baik untuk kategori perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Selanjutnya yang keempat, ada price to book value atau PBV adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan, dan tertera di laporan keuangan Jaya Mas Medica Industri ini, jumlah PBV-nya sebesar 2,80, yang mana angka tersebut termasuk bagus untuk kategori perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan seperti Jaya Mas Medical Industri ini. Selanjutnya yang kelima, ada debt to equity ratio atau bisa disebut disingkat dengan DER, adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Pada laporan keuangannya disebutkan angka DER ini sebesar 0,62, yang mana angka tersebut bisa disebut baik untuk kategori perusahaan bergerak di bidang kesehatan. Selanjutnya yang keenam, ada return on asset atau ROA, adalah indikator untuk menunjukkan seberapa untung sebuah perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Ditinjau dari nilai standar ROA yang baik, yaitu harus di atas nilai 5,98%. Jika nilai tersebut di atas 5,98%, berarti nilai ROA dapat dikategorikan baik. Begitu pula dengan sebaliknya. Dan pada laporan keuangan Jaya Medical Industri ini, angka ROA tersebut sebesar 18,80, dan angka tersebut bisa dibilang sangat baik dikarenakan angka dari laporan keuangan tersebut jauh lebih tinggi dari angka standar ROA, dan angka tersebut dikategorikan baik di perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Selanjutnya ada return on equity atau ROE, adalah indikator kinerja perusahaan dengan membandingkan laba bersih dan total modal. Ditinjau dari nilai standar ROE yang baik, yaitu harus di atas nilai 8,32%. Jika nilai tersebut di atas 8,32%, berarti nilai ROE dapat dikategorikan baik, dan begitu pula dengan sebaliknya. Dan yang tertera di laporan keuangan dari perusahaan Jaya Mas Medical Industri sebesar 31,29, yang mana angka ini termasuk angka yang sangat baik dikarenakan angka yang ada di laporan keuangan melebihi standar dari ROE. Selanjutnya ada net profit margin atau NPM, adalah tingkat keuntungan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh bila suatu perusahaan memiliki besaran presentasi margin laba bersih atau net profit margin MPM lebih dari 10%, maka sudah dianggap sangat baik. Pada perusahaan Jaya Mas Medical Industri ini, angka NPM sebesar 18, angka MPM-nya sebesar 18,40, yang mana angka ini terbilang tinggi dari angka standar NPM. Maka dari itu perusahaan ini disebut baik dikarenakan memiliki MPM yang baik. Selanjutnya ada OPM atau Operating Profit Margin, adalah ukuran efisiensi dan efektivitas kinerja operasional perusahaan. Rumus dari rasio OPM ini adalah EBIT dibagi pendapatan, yang mana pada laporan keuangannya dari perusahaan Jaya Mas Medica Industri ini sebesar 24,44, yang mana angka ini dapat dibilang baik di perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Kita lanjut pada analisis kedua, yaitu analisis teknikal yang dipilih. Boleh kita lihat di sini analisis dari teknikalnya. Karena perusahaan ini dikatakan baru, jadi hanya terlihat pada akhir dari bulan ini. Mari kita lihat pada analisis teknikal ini. Analisis teknikal atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknik adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Analisis teknikal adalah metode analisis dalam dunia finansial untuk memprediksi pergerakan harga saham dengan melihat harga saham dan volume perdagangan. Terlihat pada foto dari chart atau grafik
perjalanan kenaikan dan penurunan dari saham Jaya Mas Medical Industri yang saya beli ini, dapat kita lihat penjualan pada perusahaan Jaya Mas Medical Industri ini termasuk di penjualan yang kuat dikarenakan kenaikan harga saham yang naik turun, namun akan semakin meningkat di harga tertinggi. Walaupun ada beberapa kali penurunan dan itu tidak lama dan tidak mempengaruhi dalam laporan keuangan dan harga sahamnya. Dan pada saat ini bisa kita lihat perusahaan Jaya Mas Medical Industri ini turun sebanyak minus 1,52%. Akan tetapi jika kita pantau mungkin akan ada kenaikan untuk beberapa hari selanjutnya dan perusahaan ini bisa jadi dan mungkin cocok untuk investasi jangka panjang. Mungkin dari analisis teknikal sekian dari saya. Mungkin sekian presentasi mengenai saham yang saya beli. Perusahaan yang saya pilih ini adalah perusahaan IPO, perusahaan yang baru terdaftar di pasar modal. Maka dari itu penjelasan tentang analisisnya tidak bisa saya sampaikan secara lengkap mengenai analisis perusahaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.